apa kabarnya? Ayo kita sama-sama mulai memuji Tuhan ya. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. It's about everlasting, never-failing love. It's about everlasting, never-failing, ever-faithful, never-ending love. Tepuk tangan dong bersama Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kita mau nyanyi satu lagu lagi sebelum kita dengarkan firman Tuhan sama-sama. Sama-sama katakan. Sekalipun ku
mau katakan terima kasih Tuhan. Kita mau katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. You are here with us. Kau ada di sini Tuhan. Kau ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Kita mau belajar katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, yes Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tepuk tangan dalam biasa buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, semua katakan yuhu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga pimpin kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan kami bisa mengingat dan juga melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Halo semuanya adik-adik, welcome to Joy Online Service. Sebelum kita mendengarkan firman, seperti biasanya kita mau main games dulu, oke? Sebelum main games, tapi kita mau yel-yel dulu. Ayo semuanya masuk. Kakak-kakak, saya panggilnya kakak-kakak ya. Oke, seperti biasanya kita mau nyoba dulu yel-yelnya Joy. Joy! Yes, 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 I'm awesome. Oke, sekali lagi supaya kalian semuanya di rumah hafal, oke? Joy! Yes, 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 I'm awesome. Oke, sebelum kita mulai khotbah, kita mau main games dulu. Gamenya gampang, namanya main bowling. Siapa yang pernah main bowling? Nah, ini kali ini kakak-kakak mau ngajak adik-adik di rumah, kita mau main bowling. Siapa yang mau main lebih dulu? Ayo. Oke, masuk. Iya. Anda belum beruntung, masih ada 2000 biji. Oke. Kata lagi. Next, selanjutnya. Siapa? Oke. 1, 2, 3. Iya. Tapi lumayan lah. Beruntungnya lebih besar ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Beruntungnya lebih besar lagi. Habis semua. Selanjutnya. Oke, yang terakhir. Kakak Hendra. Oke, Kak Hendra. Semoga beruntung semuanya. Iya. Ternyata malah tidak beruntung. Berarti yang beruntung Kak Feli ya. Oke, tapi sebenarnya dalam permainan ini tidak ada yang namanya sebuah keberuntungan.
Kalau tadi kakak bilang keberuntungan, sebenarnya tidak ada keberuntungan. Tapi semuanya adalah perkenanan Tuhan. Jadi not luck but God's favor. Ingat ya, not luck but God's favor. Oke? See you, bye-bye. Halo semuanya, adik-adik yang ada di rumah. Kita mau dengerin firman Tuhan lagi minggu ini. Dan seperti di minggu-minggu kemarin, di bulan ini kita membahas sebuah tema yang baru, yaitu Bugs Life, yaitu dunia serangga. Nah, di tahun ini kita masih membahas tema yang sama, yaitu I Am Awesome. Ya, siapa yang masih ingat di minggu yang pertama, di awal bulan ini, di minggu yang pertama kita membahas seekor serangga yang namanya bee atau lebah. Nah, ada tag yang harus kita ingat di minggu yang pertama, yaitu be sweet like honey. Sehingga kita diajarkan supaya kita ini punya kalimat yang baik, punya kata-kata yang sopan kepada orang-orang di sekitar kita, baik itu mungkin orang tua kita, kepada orang yang lebih tua daripada kita, atau bahkan kepada kakak atau kepada siapapun, juga termasuk kepada mungkin pembantu rumah tangga ya. Nah, ada tag yang harus kita ingat di minggu kemarin, yaitu work hard like ants. Jadi kita jadi anak-anak itu nggak boleh patah semangat, nggak boleh gampang menyerah, kita harus terus berusaha ya. Dan di minggu ini kira-kira ya, siapa yang bisa nebak nih, kira-kira kita mau bahas serangga apa ya? Ini dia serangganya. Siapa yang tahu? Ini adalah ladybug ya, ladybug. Nah, mungkin bagi adik-adik yang sudah pernah lihat ladybug nih, misalnya bisa lihat di movie atau di YouTube atau di manapun ya, biasanya kita lihat itu ladybug itu selalu berwarna merah dengan ada spotnya hitam seperti ini kan. Nah, tapi ternyata real life-nya ladybug itu bukan hanya berwarna merah dengan spot hitam, tapi ternyata banyak sekali macam warnanya. Dan kita bisa lihat ladybug itu ukurannya itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari 1 cm. Bayangin, kecil banget. Dan kita bisa lihat di biasanya dia menempel di daun-daun ya, daun-daun di taman-taman. So, apalagi nih tentang ladybug? Ladybug yang mungkin kita nggak pernah dengar sebelumnya, kita bahkan nggak pernah berpikir sebelumnya tentang informasi ini, bahwa ternyata ladybug ini adalah dikatakan sebuah serangga yang membawa keberuntungan. Ada ya ternyata serangga yang membawa keberuntungan. Nah, tapi kita sebagai orang Kristen, kita nggak percaya yang namanya keberuntungan. Sekali lagi ya, kita sebagai orang Kristen, kita nggak percaya keberuntungan. Hari ini kita mau belajar bahwa not luck, but God's favor. Kita mau ucapin sekali lagi ya, not luck, but God's favor. Nah, kita mau melanjutkan cerita minggu kemarin, yaitu seorang Yusuf yang dia sudah ada di negeri Mesir dan akhirnya dia ada di sebuah penjara ya. Ceritanya sih seperti minggu kemarin, tapi ternyata Tuhan itu masih memberikan kasih-Nya kepada Yusuf, sehingga Yusuf juga mendapatkan kesempatan untuk disukai nih oleh kepala penjara yang ada di sana. Dan apa yang terjadi? Yuk kita simak sama-sama ya. Nah, ketika ada di penjara, Yusuf diberikan tanggung jawab dan diserahi tanggung jawab untuk menjadi kepala dari penjara itu. Gak selang lama itu ada dua orang yang baru masuk ke sebuah penjara, yaitu juru minuman raja dan kedua juru roti dari raja. Ya, jadi pengurus makanan atau pengurus roti dari raja, dan yang kedua adalah pengurus minuman raja. Nah, kedua orang ini mereka melakukan kesalahan yang dianggap sangat besar, dan akhirnya raja sangat marah kepada mereka, dan mereka akhirnya dibawa ke dalam penjara. Dan nggak lama setelah itu mereka juga harus ada di sana dalam jangka waktu yang cukup lama. Akhirnya kepala pengawal istana itu memerintahkan kepada Yusuf untuk melayani mereka berdua, yang ada di dalam penjara itu. Nah, lalu mereka apa yang terjadi sih? Suatu hari nih, suatu malam, kedua orang itu mereka mendapatkan sebuah mimpi. Jadi masing-masing mereka mendapatkan sebuah mimpi. Dan ketika keesokan harinya mereka mulai gelisah, mereka mulai merasa bingung karena mereka nggak ngerti apa arti dari mimpi tersebut.
Nah, ketika Yusuf melihat nih, kedua orang tersebut melihat mereka gelisah, Yusuf bertanya nih kepada juru minuman dan juru roti di sana. Bapak-bapak ini kenapa? Kenapa kok tiba-tiba mukanya kelihatan gelisah? Dan kedua juru roti dan juga juru minuman itu mereka menjawab, ya karena kemarin ini kita mendapatkan mimpi yang ternyata mimpi itu kita nggak ngerti apa artinya. Lalu apa kata Yusuf? Yusuf berkata, cuma Tuhan, hanya Tuhan yang bisa mengartikan arti sebuah mimpi. Nah, akhirnya setelah mendengar itu, Yusuf juga berkata kepada kedua orang itu, coba ceritakanlah mimpi kalian. Akhirnya juru minuman itu menceritakan mimpinya yang tadi malam itu. Dia menceritakan kepada Yusuf, ada sebuah pohon, ya pohon anggur, dan ketika itu pohon anggur itu mempunyai 3 tunas. Dan ketika itu juga nggak lama kemudian tunas itu mungkin bertumbuh, berkembang, mengeluarkan daun-daun yang lebat. Dan setelah itu juga langsung mengeluarkan buah-buah. Dan nggak lama setelah itu buah-buah itu matang, dan waktu itu juru minuman ini membawa gelas istana, gelas raja, dan akhirnya dia memeras buah-buah itu atau anggur-anggur itu dimasukkan ke dalam gelas minuman raja, dan dia memberikan kepada raja. Nah, apa artinya itu? Yusuf menceritakan artinya kepada juru minuman itu. Artinya 3 tunas adalah 3 hari, dan waktu itu dikatakan oleh Yusuf, kamu akan mendapatkan kedudukanmu kembali. Dan raja akan mengampuni kamu dan akan mengembalikan kedudukanmu, dan kamu akan melayani raja seperti dulu kala. Dan kamu akan mendapatkan kesempatan yang seperti semula. Nah, akhirnya juru minuman ini dia sangat happy banget karena ternyata mimpinya itu adalah mimpi yang sangat baik gitu ya. Dan ketika mendengar itu, juru roti ini dia mulai menceritakan juga hal mimpinya kepada Yusuf. Dia bercerita kepada Yusuf bahwa dia membawa 3 bakul makanan yang isinya roti-roti, dia taruh di atas kepalanya, dan dia bawa yang paling atas itu ada banyak roti, dan ketika itu juga ada burung tiba-tiba memakan roti-roti tersebut sampai habis. Nah, dan akhirnya Yusuf menceritakan arti dari mimpi juru roti tersebut. Jadi dalam 3 hari, yaitu 3 bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari kamu juga akan ditinggikan tapi di tiang gantungan, dan burung-burung itu akan memakan tubuhmu. Nah, setelah diceritakan semua itu, dan Yusuf juga menitipkan pesan kepada juru minuman. Dia berpesan, jika kamu mendapatkan kedudukanmu kembali, nanti harap kamu ingat ya sama apa yang sudah aku lakukan. Karena aku di sini bukan karena kesalahanku, ya kan, karena aku mulai dari pertama itu diculik oleh seseorang untuk dibawa ke Mesir dan akhirnya dijual, dan akhirnya aku juga masuk ke dalam sebuah penjara ini yang dengan suatu hal yang tidak aku lakukan. Oleh karena itu Yusuf juga meminta pertolongan dari juru minuman itu. 3 hari kemudian adalah hari ulang tahun raja, dan akhirnya raja memberikan perintah untuk mengeluarkan juru minuman dan juga juru roti itu keluar dari penjara. Dan seperti apa yang dikatakan Yusuf, juru roti itu diangkat ke tiang gantungan dan juru minuman itu dikembalikan kedudukannya kepada posisi yang sebelumnya. Nah, dari seluruh cerita ini kita tahu bahwa Yusuf diberikan oleh Tuhan sebuah kemampuan untuk bisa mengartikan sebuah mimpi, dan itu bukanlah sebuah keberuntungan atau sebuah kebetulan, tapi it's God's favor. Sekali lagi ya, kita mau ucapin sama-sama, not luck but God's favor. Hai, nah kalian sudah dengar ceritanya tadi, bagaimana Yusuf ketika di dalam penjara dia bisa mengartikan kedua mimpi dari juru roti dan juga juru minuman. Kalian semua juga sudah dengar tadi bahwa kehebatan atau kemampuan Yusuf itu bukanlah berasal dari keberuntungan, tapi dia mendapatkan semuanya itu karena Tuhan berkenan kepada Yusuf. Aduh, berkenan? Apa itu artinya? Oke, Miss-nya punya sebuah kado ya. Lihat nih, kira-kira kalau kalian dapat kado yang seperti ini, nih ya,
yang kayak gini nih, kira-kira kalian bakal happy nggak? Kalau lihat dari bungkusnya aja, Wisnya udah malas buka, ya kan? Aduh, jelek banget bungkusnya ya, nggak rapi. Udah gitu modelnya kumel-kumel, nggak kelihatan, nggak menarik sekali. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kadang kita melihat seseorang dari luar gitu ya, wah kelihatannya mereka begitu bagus, mereka begitu indah, padahal dalamnya belum tentu. Kalau kayak kado tadi, seandainya dalamnya diisi iPhone atau mungkin iPad atau mungkin sesuatu yang sangat menarik, kalau kita lihat dari bungkusnya aja kita nggak mau buka, kita akan sangat rugi karena kita nggak bisa lihat isinya. Begitu juga dengan kehidupan kita lihat seseorang dari luar yang kelihatannya bagus, belum tentu mereka itu sangat bagus. Nah, apa hubungannya gitu ya sama yang tadi? Hubungannya begini, alangkah baiknya seandainya kita sebagai manusia, kita bisa kelihatan bagus bukan cuma dari luar saja, tapi juga dari dalam. Karena apa? Yang tahu dalam hati kita adalah Tuhan. Begitu juga dengan Yusuf. Kenapa Yusuf begitu dapat banyak perkenanan Tuhan? Padahal di mata manusia, Yusuf itu mungkin tidak begitu menyenangkan. Tapi Yusuf itu ternyata dia sangat menyenangkan dari luar, tapi dia juga kelihatan bagus dari dalam. Karena itu Tuhan begitu berkenan kepada Yusuf. Dan karena itu Yusuf punya begitu banyak kehebatan yang tidak bisa kita ceritakan hari ini. Kalau seandainya kita jadi Yusuf, kita mendapat sesuatu yang jelek, pasti kita juga akan memikirkan hal-hal yang buruk. Tapi beda dengan Yusuf ya, ketika dia mendapatkan sesuatu yang buruk di dalam penjara pun dia tetap bisa untuk melakukan hal yang baik. Karena itu hari ini kita belajar sama-sama, semuanya itu bukanlah sebuah keberuntungan, tapi itu adalah perkenanan Tuhan. Not luck, but God's favor. Kita ngomong lagi sama-sama ya, not luck, but God's favor. Nah, cerita hari ini diambil dari Kejadian 40 or Genesis 40. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 16 ayat yang ke-33. Untuk mengetahui nasib, manusia membuang undi, tetapi yang menentukan jawabannya hanyalah Tuhan sendiri. Today memory verse from Proverbs 16 verse 33. We may throw the dice, but the Lord determines how they fall. Nah, selesai di sini, dan jangan lupa bahwa there is no luck, ya, not luck, but God's favor. Tidak ada yang namanya keberuntungan dalam hidup ini, yang ada adalah perkenanan Tuhan. Kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Engkau terus mengajarkan lagi kepada kami Tuhan, untuk jadi orang yang mengerti bahwa tidak ada yang disebut dengan keberuntungan, tapi semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Ya Tuhan, Kau terus ajarkan kami juga bagaimana menjadi orang atau anak-anak yang bukan hanya kelihatan bagus dari luar, tapi juga bagus baik secara sifat dan juga kepribadian kami Tuhan. Agar kami juga mau sama-sama belajar bagaimana menjadi seperti Yusuf ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa buat setiap kami anak-anak-Mu dan juga orang tua kami, saudara kami ya Tuhan, terus jagai kami, berikan kami semua terus kesehatan ya Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin kami sudah ada yang sekolah, Kau juga jagai kami, berikan kami semuanya hikmat dan juga kerajinan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Temukan kami juga minggu depan di ibadah online ini dengan tubuh yang sehat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Okay guys, see you next week. Bye.